Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi kami tentang program audit. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu M. Yusuf Alfandi dengan NPM 253, Deli Isnatani dengan NPM 269, Nafisa Insah dengan NPM 247, Nabila Muidatur Rahmah dengan NPM 268, dan Dewi Rahayu dengan NPM 260. Yuk langsung ke materi. Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Berikutnya untuk tujuan program audit ini dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai yang pertama, apa yang akan dilakukan, yang kedua, kapan akan dilakukan, yang ketiga, bagaimana melakukannya, yang keempat, siapa yang akan melakukannya, dan yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Manfaat program audit yaitu yang pertama, memberikan rencana yang sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. Yang keempat, membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. Yang kelima, mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Tanggung jawab audit. Auditor internal harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit. Perencanaan tersebut harus didokumentasikan dan harus mencakup yang pertama, penetapan tujuan audit dan lingkup kerja. 2. Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit. 3. Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. 4. Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. 5. Pelaksanaan, jika layak, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar dan saran dari klien. 6. Penulisan program audit. 7. Penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan. 8. Perolehan pengesahan rencana kerja audit. Selanjutnya, lingkup audit. Program audit harus menunjukkan lingkup pekerjaan audit. Program tersebut harus memperjelas hal-hal apa yang akan tercakup dalam audit dan yang tidak. Tujuan audit seharusnya menuntun lingkup pekerjaan. Menurut standar, auditor internal yang profesional bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal, organisasi, dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban. Tujuan-tujuan utama dari sistem kontrol internal ini adalah untuk memastikan yang pertama, keandalan dan integritas informasi. 2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi. 3. Pengamanan aktiva. 4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. 5. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh operasi dan program. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi-definisi dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis adalah manajemen yang hati-hati atau berhati-hati atau menggunakan hingga mendapatkan keuntungan terbaik tanpa sisa-sisa, seperti prinsip ekonomi dengan sedikit pengeluaran tapi mendapatkan untung atau pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan efisiensi di sini adalah berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberikan dampak, menghasilkan atau memfungsikan. Bila dia mengacu kepada seorang personality secara personality, yang berarti personality tersebut adalah dia yang menggunakan tenaga, keahlian, tetapi tetap waspada. Lalu yang ketiga itu efektivitas. Efektivitas merupakan menekankan kepada suatu hasil dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Yang selanjutnya adalah tujuan dan prosedur. Tujuan adalah apa yang ingin
dicapai oleh seseorang. Intinya goals yang diimpikan oleh seseorang tersebut, yaitu lalu tujuan seseorang atau tujuan itu tersebut. Lalu prosedur adalah teknik-teknik yang ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan dicapai oleh prosedur-prosedur, salah satunya menggunakan pesanan pembelian dari departemen pemesan yang menjelaskan dengan tepat barang yang akan dibeli. Itu adalah salah satu contohnya dari tujuan yang bisa dicapai dengan prosedur-prosedur tersebut, atau keterkaitan antara tujuan dengan prosedur. Lalu salah satu tujuan operasi untuk aktivitas pembelian adalah membeli barang dan jasa yang tepat pada harga, waktu, dan kualitas yang tepat. Yang selanjutnya adalah menyiapkan program audit. Yang pertama ada program audit pembelian, yang kedua ada program audit pemasaran, yang ketiga program audit yang komprehensif, dan yang keempat ada program proforma. Program audit pembelian. Tujuan manajemen operasi pembelian yang paling umum berlaku adalah mendapatkan barang dan jasa yang tepat, misalnya dengan harga yang tepat, dengan waktu yang tepat, kemudian dengan kuantitas yang tepat, dan dari pemasok yang tepat resiko. Yang kedua, program audit pemasaran. Beberapa tujuan penting organisasi pemasaran adalah: yang pertama, menentukan potensi pasar untuk barang dan jasa organisasi atau riset pasar. Kemudian dapat menyebarkan informasi, mengembangkan perilaku yang ramah pelanggan, dan mendorong tindakan yang bermanfaat bagi organisasi, misalnya periklanan. Lalu mendorong distributor memberikan perhatian lebih ke penjual produk organisasi dan membujuk pelanggan membeli produk-produk tersebut dengan promosi penjualan. Yang ketiga, program audit yang komprehensif. Dalam beberapa kondisi, auditor internal mungkin ingin melakukan audit komprehensif atas suatu operasi. Mungkin audit pertama kali untuk operasi membutuhkan audit untuk semua aktivitas, baik yang berisiko tinggi maupun tidak. Yang keempat, program proforma. Program proforma sangat penting dan berguna jika audit akan dilaksanakan oleh auditor-auditor yang kurang berpengalaman yang pekerjaannya harus diawasi. Selanjutnya ada ambiguitas. Beberapa definisi yang dapat menghilangkan kebingungan dan menjembatani pembuat program dengan staf audit, diantaranya ada menganalisis, mengecek, menginformasi, mengevaluasi, memeriksa, kemudian menginspeksi, menginvestigasi, menelaah, memeriksa cepat, membuktikan, menguji, dan memverifikasi. Selanjutnya ada penugasan staf untuk audit skala kecil. Yang pertama yaitu menyiapkan kerangka sebelum menulis laporan. Lalu kerangka tidak harus menggunakan prosedur audit yang signifikan dan tidak perlu serisi program yang dibuat oleh auditor junior. Selanjutnya yaitu pedoman penyiapan program audit. Nah, di pedoman yang pertama yaitu telaah laporan, program audit, dan kertas kerja, serta dokumen-dokumen lainnya dari audit terdahulu. Di sini alasannya untuk mendapatkan latar belakang dan menentukan apakah hasil-hasil penelaah sebelumnya untuk memutuskan lingkup audit sekarang dengan lebih baik. Pedoman yang kedua yaitu lakukan survei pendahuluan. Di sini alasannya untuk menentukan tujuan aktivitas yang akan diperiksa, risiko-risiko aktual atau potensial, dan sistem kontrol yang ada. Di pedoman yang ketiga yaitu telaah literatur terbaru di bidang audit internal tentang masalah yang diaudit. Di sini alasannya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang teknik-teknik audit untuk aktivitas yang diperiksa. Selanjutnya yaitu kriteria-kriteria program audit. Yang pertama, tujuan operasi yang diperiksa harus dinyatakan dengan jelas dan disetujui klien. Yang kedua, program harus sesuai dengan penugasan audit. Yang ketiga, setiap langkah kerja yang diprogramkan harus memiliki alasan. Yang keempat, langkah-langkah kerja harus mencakup instruksi-instruksi positif. Yang kelima, program audit harus menunjukkan prioritas relatif dari langkah-langkah kerja. Yang keenam, bersifat fleksibel dan memungkinkan muncul inisiatif dan pertimbangan yang wajar. Yang ketujuh, jangan dipisahkan dengan bahan-bahan dari sumber yang tersedia bagi staf. Yang kedelapan, informasi yang tidak perlu harus dihindari. Dan yang sembilan, harus memuat bukti-bukti persetujuan
supervisor sebelum dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.